Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas manajemen kualitas tentang analisis FMEA produk AMDK PT Bumi Sarimas Indonesia yang beranggotakan 1. Satri Faji Agus, 2. Melki Henry, 3. Ahmad Husain Martin. Pertama itu bab 1 yang berisikan pertama latar belakang yang isinya 1. Banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang industri air minum. 2. Pengendalian kualitas dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah konsumen. 3. Pengendalian kualitas diperlukan agar meminimalisir tingkat kegagalan produk. Yang kedua itu perumusan masalah. Rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana cara melakukan pengendalian kualitas produk dengan menggunakan implementasi analisis metode FMEA sehingga dapat ditentukan kebijakan dalam mencegah kegagalan produk. Yang ketiga itu tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi tahapan proses yang berpotensi menyebabkan kegagalan produksi. Yang kedua itu menentukan langkah-langkah pengendalian proses produksi berdasarkan tahapan proses yang berpotensi menyebabkan kegagalan produksi. Baik, selanjutnya itu bab 2. Yang pertama itu pengertian FMEA. FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas. Yang selanjutnya itu pengertian FMEA menurut Roger D. Letts. Analisis teknik yang apabila dilakukan dengan tepat dan waktu yang tepat akan memberikan nilai yang besar dalam membantu proses pembuatan keputusan dari engineer. Dan selanjutnya itu menurut John Murray, definisi dari failure mode and effective analysis adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kegagalan yang mungkin menyebabkan setiap kegagalan fungsi dan untuk memastikan pengaruh kegagalan berhubungan dengan setiap bentuk kegagalan. Yang kedua itu tujuan FMEA. Yang pertama dari tujuan FMEA yaitu mengenal dan memprediksi potensial kegagalan dari produk atau proses yang dapat terjadi. Yang kedua, memprediksi dan mengevaluasi pengaruh dari kegagalan pada fungsi dalam sistem yang ada. Yang ketiga, menunjukkan prioritas terhadap perbaikan suatu proses atau subsistem melalui daftar peningkatan proses atau subsistem yang harus diperbaiki. Yang keempat, mengidentifikasi dan membangun tindakan perbaikan yang bisa diambil untuk mencegah atau mengurangi kesempatan terjadinya potensi kegagalan atau pengaruh pada sistem. Yang kelima, mendokumentasikan proses secara keseluruhan. Yang keempat itu batasan masalah. Di sini berisikan 1. Analisis menggunakan metode FMEA terfokus pada produk IQOS di Departemen AMDK PT Bumi Sarimas Indonesia. Yang kedua, data pengolahan berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan karyawan Departemen AMDK pada Desember 2019 hingga Januari 2020. Yang kelima itu sistematika penulisan yang berisikan bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat batasan masalah, yang kelima sistematika penulisan. Yang kedua itu bab 2 yang berisikan pengertian FMEA, tujuan FMEA, langkah-langkah dasar FMEA, elemen FMEA, severity, occurrence and detection, dan analisis sistem pengukuran. Selanjutnya itu bab 3 yang berisikan metodologi penelitian, bab 4 berisikan pengumpulan data dan pengolahan data. Selanjutnya itu dan analisis. Dan terakhir yaitu bab 5 yang berisikan kesimpulan dan saran. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya tadi. Selanjutnya ialah langkah dasar FMEA. Berdasarkan desain Four Six Sigma, langkah dasar analisis FMEA ialah yang pertama membangun batasan proses yang dibatasi oleh struktur proses. Yang kedua membangun proses pemetaan dari FMEA yang mendeskripsikan proses produksi secara lengkap dan alat penghubung tingkat hierarki dalam struktur proses dan ruang lingkup. Yang ketiga, melihat struktur proses pada seluruh tingkat hierarki di mana masing-masing parameter rancangan didefinisikan. Yang keempat, identifikasi kegagalan potensial pada masing-masing proses. Yang kelima,
mempelajari penyebab kegagalan dari pengaruhnya. Selanjutnya ialah elemen pada FMEA. Elemen terdapat pada FMEA ialah yang pertama nomor FMEA yang berisi nomor dokumentasi FMEA yang berguna untuk identifikasi dokumen. Kedua, jenis atau item berisi nama dan kode nomor sistem, subsistem, atau komponen di mana akan dilakukan analisa FMEA. Ketiga, penanggung jawab proses yang berisi nama yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses item di atas. Yang keempat, disiapkan oleh yang berisi nama, nomor telepon, dan perusahaan dari personal yang bertanggung jawab. Yang kelima, tahun model yang berisi kode tahun pembuatan item. Yang keenam, tanggal berlaku yang berisi tanggal berlaku FMEA yang harus sesuai dengan jadwal. Yang ketujuh, tanggal FMEA yang berisi tanggal FMEA ini selesai dibuat dengan tanggal revisi terkini. Yang kedelapan, tim inti yang berisi daftar nama anggota tim FMEA serta departemennya. Yang kesembilan, fungsi proses yang berisi deskripsi singkat mengenai proses pembuatan item di mana sistem akan dianalisa. Yang ke-10, bentuk kegagalan potensial yang berisi suatu kejadian di mana proses dapat dikatakan secara potensial gagal untuk memenuhi kebutuhan proses atau tujuan akhir produk. Yang ke-11, efek potensial dari kegagalan yang mana berisi suatu efek dari bentuk kegagalan terhadap pelanggan. Yang ke-12, tingkat keparahan yang mana terdapat penilaian keseriusan efek dari bentuk kegagalan potensial. Yang ke-13, klarifikasi yang berisi dokumentasi terhadap klarifikasi karakter khusus dari subproses untuk menghasilkan komponen, sistem, atau subsistem tersebut. 14, penyebab potensial yang mana berisi bagaimana kegagalan tersebut bisa terjadi. Yang ke-15, keterjadian yang berisi sesering apa penyebab kegagalan spesifik dari suatu produk tersebut terjadi. Yang ke-16, pengendalian proses saat ini yang berisi deskripsi dari alat pengendali yang dapat mencegah atau memperbesar kemungkinan bentuk kegagalan terjadi. Yang ke-17, deteksi yang berisi penelitian dari kemungkinan alat tersebut dapat mendeteksi penyebab potensial terjadinya suatu bentuk kegagalan. Yang ke-18, nomor prioritas risiko yang berisi angka prioritas risiko yang didapatkan dari perkalian severity, occurrence, dan detection. Yang ke-19, tindakan yang direkomendasikan yang berisi tindakan perbaikan yang harus segera dilakukan terhadap bentuk kegagalan dengan nilai RPN tertinggi. Yang ke-20, penanggung jawab tindakan yang direkomendasikan yang berisi nama dan departemen penanggung jawab tindakan perbaikan tersebut serta target waktu penyelesaian. Yang ke-21, tindakan yang diambil. Setelah tindakan diimplementasikan, dokumentasikan secara singkat uraian tindakan tersebut serta tanggal efektifnya. Yang ke-22, hasil RPN yang berisi perkiraan rekam occurrence, severity, dan detection baru yang dihasilkan serta perhitungan nilai RPN. Selanjutnya, severity, occurrence, dan detection. Penentuan prioritas kegagalan diawali dengan penentuan nilai severity, occurrence, dan detection untuk menghasilkan nilai RPN. Nilai masing-masing elemen dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, analisa sistem pengukuran. Analisa sistem pengukuran dilakukan untuk mengetahui kemampuan alat ukur yang dipakai untuk mendeteksi terjadinya suatu kegagalan dalam proses. Yang pertama ialah cause and effect diagram. Diagram ini digunakan untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam menentukan karakteristik kualitas pekerja, mencari penyebab-penyebab yang sesungguhnya dari suatu masalah. Ada 5 penyebab utama yang signifikan yang perlu diperhatikan, yaitu metode kerja, mesin atau peralatan lain, bahan baku, dan pengukuran kerja. Yang kedua, Pareto diagram. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab terbesar yang terjadi pada tahapan proses. Analisa Pareto didasarkan pada hukum 80/20, yang berarti bahwa 80% kerugian hanya disebabkan oleh hanya 20% masalah terbesar. Selanjutnya ialah metodologi penelitian yang dimulai
dari pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, penetapan rumusan masalah, dan penetapan tujuan penulisan. Yang kedua, studi pustaka yang berisi teori-teori yang menjadi acuan dalam melakukan analisa menggunakan metode FMEA. Yang ketiga, pengumpulan dan pengolahan data. Data yang dikumpulkan ialah hasil wawancara yang berisi tentang faktor-faktor yang menjadi kegagalan produksi. Yang keempat ialah analisis. Analisis yang dilakukan terhadap hasil perhitungan RPN dan menentukan usulan kebijakan dalam meminimalisir kegagalan produk. Yang terakhir, penutup, yang terdapat kesimpulan dan saran berdasarkan pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Hussein. Baik, selanjutnya untuk pengumpulan data. Jadi data yang diperoleh ini merupakan data hasil wawancara mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan proses produksi. Nah, dari faktor-faktor tersebut dikategorikan menjadi 5 yang digambarkan melalui diagram sebab akibat atau fishbone. Itu faktor manusia, lingkungan, bahan pengemas, metode, dan mesin. Nah, jadi untuk kegagalan produk identifikasi itu berupa yang untuk kegagalan untuk kemasan produk yang bocor, kemasan penyok, cacat labeling, dan firmware produk. Jadi bisa dilihat untuk masing-masing faktornya. Tujuannya di sini itu melihat faktor yang paling banyak ya untuk yang menyebabkan kegagalan proses produksinya itu. Misalnya untuk kegagalan kemasan bocor, ya misalnya lihat faktor manusia yang jadi faktor yang dominan di sini. Lalu setelah itu dibuatkan perhitungan RPN. Nah, jadi dilihat proses-proses mana saja yang menyebabkan kegagalan produk gitu. Bisa dilihat di sini ada proses pengecekan, pengisian, pengemasan, bahan baku, dan pengangkutan. Nah, jadi nilainya dihitung masing-masing ya, berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan dijelaskan tadi. Misalnya untuk nilai S 9, O 8, D 8. Artinya untuk nilai severity-nya ini cukup tinggi. Nilai pengaruh untuk ya high, artinya dia tuh pengaruh buruknya yang ditimbulkan itu sangat tinggi. Nah, untuk occurrence tadi nilainya 8, artinya ada 20 item yang 20 item dalam 1000 item frekuensi kejadiannya. Lalu untuk deteksinya ya nilainya juga 8 tadi. Penyebab masih berulang itu masih tinggi, itu sebesar 20 per 1000 item. Nah, lalu dihitung nilai RPN-nya dengan mengalihkan nilai S, O, dan D, dapatkan rankingannya. Nah, setelah itu baru ditarik kesimpulan, yaitu tahapan prosesnya seperti yang dilihat pada tabel RPN. Lalu selanjutnya untuk meminimalisir kegagalan produk tuh kita tuh harus fokusnya itu terhadap sumber daya manusianya. Nah, lalu dilanjutkan dengan faktor lingkungan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.